Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik-baik semua ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kekuatan agar bisa melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini dengan penuh semangat. Oke, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan banyak sekali kesempatan, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa melakukan pembelajaran daring dengan penuh semangat, ya. Oke, pada hari ini kita akan masuk di bab selanjutnya, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Secara bahasa, iman itu adalah meyakini atau mempercayai. Sedangkan secara istilah, iman ini adalah meyakini dengan sepenuh hati, kemudian diucapkan dengan lisan, kemudian dibuktikan atau diimplementasikan dalam bentuk perbuatan, ya. Kemudian iman kepada kitab-kitab Allah ini juga termasuk salah satu rukun iman. Masih ingat nggak rukun iman keberapa? Oke, kita urutkan ya. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, yaitu iman kepada qada dan qadar. Oke. Hal ini sebagaimana dalam hadis, saat itu malaikat Jibril menyamar sebagai manusia atau laki-laki yang tampan dan kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku ya Rasul, apa itu iman?" Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Iman," kata Rasulullah, adalah kamu mengimani atau meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah. Kitab-kitab berarti bukan salah satu kitab, ya. Ya, berarti kalau ada kata kitab-kitab berarti lebih dari satu kitab. Kemudian rasul-rasul Allah, hari kiamat, dan ketentuan Allah atau ketetapan Allah, baik itu ketentuan yang nasib baik ataupun nasib buruk. Itu semua atas kehendak atau izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pengertian iman kepada kitab-kitab Allah artinya kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memang benar-benar telah menurunkan kitab-kitab yang dimaksud tersebut kepada para rasul. Nah, sekarang pertanyaannya, ada yang masih ingat nggak kitab-kitab apa saja yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oke, di sini kita balik lagi ya. Di sini dijelaskan ada kitab 4 yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pertama kitab Zabur yang diturunkan oleh Nabi Daud alaihissalam, kemudian kitab Taurat yang diturunkan oleh Nabi Musa alaihissalam, kemudian kitab Injil yang diturunkan oleh Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir yaitu Al-Quran yang diturunkan oleh baginda besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oke. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran? Apa kita harus mempelajarinya atau mengamalkannya? Maka jawabannya adalah tidak perlu. Terus bagaimana cara mengimaninya? Cukup mempercayai, meyakini akan keberadaannya daripada kitab-kitab tersebut. Udah cukup, nggak perlu mempelajari daripada kitab-kitab tersebut, apalagi sampai mengamalkannya. Nggak perlu, cukup diyakini, cukup dipercayai. Oke, kenapa kita cukup mempercayainya? Kenapa kita hanya cukup mempercayainya saja, tidak perlu
kita mengamalkannya. Karena kitab-kitab yang turun sebelum Al-Quran atau kitab-kitab selain Al-Quran itu adalah kitab-kitab yang hanya berlaku untuk Rasul dan umat pada zaman itu. Dan nggak berlaku lagi ketika telah muncul kitab setelahnya atau kitab yang berikutnya. Oke, selanjutnya. Oke, di sini Ibu kasih contoh. Di sini dengan turunnya kitab Taurat itu adalah kitab Zabur. Sudah tidak berlaku lagi. Oke, Ibu ulangi ya. Jadi saya kasih contoh ya. Di sini dengan turunnya kitab Taurat itu artinya kitab Zabur sudah tidak berlaku lagi. Oke, dengan turunnya kitab Injil pun juga menandai bahwa kitab Taurat sudah tidak berlaku lagi. Begitupun juga ketika kitab Al-Quran, maka kitab Injil sudah tidak berlaku lagi. Karena sekali lagi kitab-kitab sebelum Al-Quran hanya berlaku untuk Rasul dan umat pada zaman itu. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran ini adalah kitab yang datang untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya dan berlaku adalah untuk selamanya, tidak terbatasi oleh waktu atau masa berlakunya Al-Quran. Begitu Al-Quran itu muncul, maka kitab-kitab semuanya, kitab-kitab sebelumnya itu tidak berlaku dan kitab Al-Quran akan selalu berlaku untuk selamanya. Perlu kita ketahui juga datangnya kitab-kitab itu juga bermaksud untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Contoh kitab Taurat. Datangnya kitab Taurat ini untuk membenarkan adanya kitab Zabur. Ajaran yang ada pada kitab Zabur, kitab Injil juga ajaran yang ada pada kitab Zabur, kitab Injil juga membenarkan ajaran kitab Taurat. Di dalam Al-Quran juga begitu, datang untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Oke, sekarang Ibu jelaskan sedikit ya. Jadi kitab Taurat sebenarnya ini bisa adik-adik baca sendiri, Ibu bacakan sedikit ya. Kitab Taurat ini diturunkan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika kitab Taurat merupakan salah satu dari 3 komponen Taurat, Nabin dan Ketubin yang terdapat dalam kitab suci agama Yahudi yang disebut Alkitab. Di sini, oke, selanjutnya yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur ini bentuk jamaknya Zabur, berasal dari Zabara Yazaburu Zabur, yang berarti menulis. Makna aslinya adalah kitab yang tertulis. Zabur dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan Mazmur. Dalam bahasa Ibrani disebut dengan Mazmur, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Sebagian ulama menyebutnya Mazmur, yaitu salah satu kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran, selain Taurat dan Injil. Di sini sebagaimana dalam Quran surat An-Nisa ayat 163 yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Secara garis besar, nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihissalam terdiri dari 5 macam, yaitu nyanyian untuk memuji Tuhan, nyanyian perorangan sebagai rasa bersyukur, ratapan jemaah, ratapan doa individu, dan nyanyian untuk raja. Selanjutnya kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan oleh Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi manusia. Nabi Isa alaihissalam diutus untuk mengajarkan tauhid kepada umat dan pengikutnya. Tauhid ini artinya mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya. Di sini seperti dalam hadis Al-Hadis ayat 27,
Kemudian kami iringkan di belakang mereka rasul-rasul kami, dan kami iringkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan kepadanya Injil, dan kami jadikan dalam hati orang-orang mengikutinya rasa sanggup dan kasih sayang. Dan mereka mengada-ngadakan rabania, padahal kami tidak mewajibkan kepada mereka, tetapi mereka sendirilah yang mengada-ngadakannya untuk mencari keridhaan Allah, untuk lalu mereka tidak memelihara dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahala, dan banyak di antara mereka orang-orang yang fasik. Selanjutnya kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran ini diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan selama kurang lebih 23 tahun, tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran ini terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 3.205.345 huruf. Selanjutnya yaitu intisari Al-Quran. Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW menghapus sebagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu dan melengkapinya dengan ketentuan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Quran merupakan kitab suci yang terlengkap dan berlaku bagi umat manusia sampai akhir zaman. Nama-nama lain Al-Quran di sini ada Al-Huda, Al-Furqan, As-Sifa, Al-Zikir, Al-Kitab. Isi Al-Quran itu sebagai keimanan, sebagai akidah keimanan, ibadah, baik ibadah mahda maupun ghaibah mahda. Akhlak seseorang hamba kepada Sang Khalik, kepada sesama manusia dan alam sekitarnya. Kemudian muamalah yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Selanjutnya yaitu kisah yaitu cerita Nabi dan Rasul, orang-orang yang saleh dan orang-orang yang ikat. Dan yang terakhir yaitu semangat mengemban ilmu pengetahuan. Keistimewaan Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan selanjutnya sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat dan cara masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Quran sebagai kitab suci terakhir yang menjamin keasliannya. Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Dan yang terakhir, membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah. Ini seperti yang tadi Ibu jelaskan ya, bahwa datangnya kitab-kitab itu juga bermaksud untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Contoh kita tahu kitab Taurat nih, datangnya kitab Taurat itu untuk membenarkan adanya kitab Zabur. Ajaran yang ada pada kitab Zabur pun ajaran yang ada pada kitab Zabur. Kitab Injil juga gitu, membenarkan ajaran kitab Taurat. Di dalam Al-Quran juga gitu, datangnya untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Oke, mungkin itu aja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.